Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pramudia Ramadan, NPM 2018 4350 0646. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas PrestaShop kami dari mata kuliah e-commerce yang berjudul INC JKT Outfits yang beranggotakan sebagai berikut. Di mana dalam materi ini terdapat beberapa materi, yaitu pertama adalah konsep pemasaran, kedua adalah konsep dan model bisnis, ketiga adalah strategi merek dan branding, keempat transaksi pembayaran dan keamanan, kelima supply produk, keenam adalah cara mempromosikan suatu produk, yang ketujuh adalah internet marketing. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran INC JKT Outfit. Yang pertama, konsep pemasaran di toko kami tentu harus memperhatikan produk yang toko kami buat. Selain itu, di toko kami selalu mempertahankan kualitas produk yang dijual agar para pembeli tertarik dan merasa puas dengan produk yang toko kami jual dan harganya relatif terjangkau dan bermutu bagi semua kalangan. Yang kedua, di toko kami terus melakukan inovasi agar dalam setiap produk yang diproduksi mengalami peningkatan penjualan dan setiap konsumen yang melihat di toko kami tidak merasa jenuh dengan produk yang kami jual. Yang ketiga, selain meningkatkan inovasi, toko kami juga akan menerapkan berbagai promo menarik seperti adanya cashback dan gratis ongkir. Yang keempat, di toko kami juga menerapkan fitur live chat ke para konsumen agar para konsumen dapat melakukan aktivitas tanya jawab sebelum melakukan transaksi atau sesudah transaksi. Yang kelima, di toko kami selalu memberikan informasi terbaru mengenai produk-produk terbaru melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook mengenai promo-promo menarik untuk para konsumen. Yang keenam, di toko kami selalu menjaga kualitas barang saat pengiriman dari toko kami sampai ke tangan konsumen dengan cara membuat packing yang benar-benar safety. Yang ketujuh, fitur pengiriman yang toko kami sediakan ada berbagai jenis pilihan dengan keinginan konsumen. Fitur pengiriman yang toko kami sediakan seperti JNE dan JNT. Selanjutnya, materi kedua yaitu adalah konsep dan model bisnis. Pada toko kami ini menggunakan konsep e-commerce model B2C atau business to customer. Kondisi di mana kami berbisnis menjual produk secara langsung ke konsumen akhir tanpa perantara. Bisnis yang mendekati pelanggan secara langsung dan tidak mempekerjakan perantara, di mana kami sebagai produsen atau penjual memasarkan produk dan layanan kami langsung ke pelanggan akhir dengan menggunakan internet. Dan kami melakukan penjualan secara langsung atau direct selling dalam model bisnis business to customer, yaitu kami menjual langsung ke produk konsumen melalui situs e-commerce milik kami sendiri. Keuntungan bisnis to customer adalah: satu, kami dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dengan mencapai semua pelosok negeri. Yang kedua adalah kami mendapat manfaat dari database profil pelanggan dan transaksi yang lebih kaya. Informasi semacam itu memudahkan mereka untuk menyesuaikan strategi pemasaran atau strategi produk. Yang ketiga adalah B2C juga menghemat biaya. Kami tidak perlu membangun atau menyewa ruang retail untuk menjual produk mereka. Yang keempat, bagi konsumen transaksi online menghemat biaya. Mereka tidak perlu datang ke toko, mereka dapat berbelanja dan bertransaksi di mana saja, di rumah atau di perjalanan, dan kapan saja. Saya di sini akan menjelaskan strategi merek dan branding. Next. Pertama ada tujuan branding. Pertama, memperkenalkan produk kita kepada target konsumen. Kedua, menarik perhatian konsumen melalui branding yang dilakukan mengenai produk dari merek kita. Ketiga, memperkenalkan produk dari produk merek kita serta kelebihan-kelebihannya. Keempat, menciptakan citra positif dari produk merek kita di mata konsumen. Kelima, menanamkan positioning dari produk kita. Ketujuh, meningkatkan penjualan dari produk merek kita. Selanjutnya ada strategi branding. Pertama, menekankan pada target konsumen akan kualitas dan ciri khas produk dari merek kita. Kedua, melakukan distribusi
merata di distro-distro yang akan menjadi stokis dari merek kita. Ketiga, melakukan promosi menggunakan media iklan. Keempat, meningkatkan penjualan produk dengan melakukan inovasi-inovasi terbaru. Kelima, melakukan pelebaran distribusi ke distro ternama di kota-kota besar di Indonesia. Keenam, meningkatkan brand awareness konsumen terhadap produk kita. Next. Selanjutnya ada target market. Pertama, demografis target market dari produk kita adalah mereka dengan range usia 19 sampai 25 tahun dengan status sebagai mahasiswa, wira swasta, dan pegawai swasta. Target sasaran dari produk kita adalah anak muda yang memiliki status ekonomi menengah dan menengah ke atas. Kedua, geografis dari target market dari produk adalah anak muda yang berada di Indonesia, khususnya di kota Jakarta. Ketiga, psikografis target market dari produk kita adalah mereka yang memiliki gaya hidup modern, cenderung memperhatikan penampilan, serta peduli terhadap karir dan pergaulan. Keempat, behavior atau kebiasaan target market dari produk kita adalah mereka yang suka nongkrong di kafe, workaholic, suka menghabiskan waktu di mall untuk berjalan-jalan maupun menonton film terbaru. Selanjutnya, transaksi pembayaran dan keamanan. Tingginya tingkat transaksi online mendorong munculnya beragam sistem pembayaran online di dunia. Hal ini tercermin dari data yang dirilis oleh All Parties, di mana banyak orang memilih untuk menggunakan kartu kredit. Selain kartu kredit, masih banyak jenis pembayaran online lainnya yang juga digunakan oleh orang lain dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dengan lahirnya sejumlah techfin yang membuat aplikasi pembayaran digital, yaitu satu, transfer bank. Transfer bank bisa dilakukan melalui mobile banking, internet banking, dan ATM. Kelebihan transfer bank: satu, transfer bank atau ATM atau online banking atau mobile banking cenderung aman karena Anda hanya tinggal memasukin PIN saja. Yang kedua, kelebihan lainnya yang bisa Anda rasakan adalah mudah untuk digunakan dan sudah terintegrasi dengan e-commerce sehingga banyak orang memilih transfer bank. Kekurangan transfer bank: satu, metode transfer bank tergolong ribet karena Anda harus melakukan konfirmasi secara manual. Selain itu, Anda membutuhkan alat token bank untuk transfer, dan jika lupa membawanya, Anda tidak bisa menggunakan transfernya. Terdapat dua standar yang wajib dipatuhi oleh payment gateway yang menyediakan opsi transaksi online. Yang pertama, memiliki sertifikat PCI DSS level 1. Standar pertama dari keamanan transaksi online adalah kepemilikan sertifikat PCI DSS level 1. PCI DSS sendiri merupakan akronim dari Payment Card Industry Data Security Standard atau standar internasional dalam audit transaksi online. Standar ini juga lah yang diterapkan untuk penggunaan kartu kredit berlogo Visa dan Mastercard. Yang kedua, terdapat Fraud Detection System. Fraud Detection System atau FDS atau sistem pendeteksi penipuan adalah sistem keamanan yang bertindak sebagai penyaring dini dalam transaksi pembayaran online menggunakan kartu kredit maupun debit. FDS dapat menganalisa sebuah transaksi online dengan cepat, apakah proses sebaiknya dilanjutkan atau digagalkan.
melalui parameter tinggi rendahnya resiko transaksi. Selanjutnya yaitu supply produk SCM. Konsep pada supply chain management dalam kurung SCM: A. Supply chain replenishment, proses yang berkaitan dengan bagaimana para pemasok saling bekerja sama untuk menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga memenuhi target permintaan dan service level yang dicanangkan. B. Collaborative planning, proses yang memfokuskan diri pada aktivitas perencanaan yang berkaitan dengan operasi, produksi, inventory, dan distribusi sehingga keseluruhan perusahaan yang bekerja sama mengetahui objektivitasnya masing-masing untuk mencegah adanya konflik. Yang C. Collaborative product development, proses yang berkaitan dengan aktivitas penciptaan produk atau jasa yang membutuhkan kerjasama antara berbagai mitra bisnis dengan perusahaan. Yang D. Procurement, yaitu proses pengadaan konvensional di mana pada aktivitas ini teknologi internet dan prinsip-prinsip e-business benar-benar diterapkan. Yang E. Logistics, sama seperti procurement, hanya saja proses ini berkaitan dengan aktivitas manajemen pergudangan dan transportasi. Lalu ada tantangan INS JKT sebelum diterapkan SCM, yaitu satu, kegiatan pengadaan barang, pengiriman, hingga transaksi belum bisa dilakukan secara terintegrasi. Yang kedua, belum terintegrasinya perusahaan secara virtual dengan para vendor, pelanggan, dan mitra bisnis. Ketiga, sistem back office atau ERP yang ada PRIMS tidak dapat menopang kebutuhan dan proses bisnis. Lalu solusi yang didapatkan INS JKT setelah diterapkannya SCM yaitu dengan mengganti sistem inti yang lama PRISM dengan ERP dari SAP. Selanjutnya menerapkan supply chain management yang berjalan paralel dengan ERP. Infrastruktur jaringan juga ditingkatkan. Selain itu juga sedang menerapkan penggunaan teknologi RFID. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ke-6, yaitu cara mempromosikan produk. Next, mempromosikan situs e-commerce secara online melalui yang pertama, email marketing. Toko kami menggunakan email marketing adalah salah satu cara mempromosikan website yang tak hanya efektif tapi juga menciptakan interaksi yang lebih baik dengan pelanggan. Yang kedua, menggunakan media sosial berupa Facebook. Salah satunya menggunakan Facebook Page dengan membuat profil akun situs, lalu mempublikasikan dan memberikan informasi terbaru tentang toko kami. Yang ketiga, menggunakan media sosial Instagram. Cara mempromosikan website dengan memposting foto produk terdapat pada toko kami, kemudian menuliskan caption yang menarik minat pelanggan dan menggunakan hashtag produk yang terkait. Dan selanjutnya menggunakan YouTube, pemasaran dengan format video yang berisi konten produk pada toko kami dan terdapat situs toko kami di dalam kolom tersebut, dan mendeskripsikan menjadi salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan perhatian pelanggan. Maka dari itu, toko kami menggunakan YouTube sebagai media promosi. Next, mempromosikan produk toko. Ada pakai produk yang ada di toko dengan cara menggunakan produk yang dijual di toko sehingga bisa meyakinkan para calon pelanggan bahwa produk yang kita jual benar-benar bagus dengan menggunakan diri sendiri sebagai media promosi.
maka bisa membuat publik semakin yakin jika produk yang dijual memang berkualitas dan bagus. Selanjutnya, mempromosikan lewat komunitas. Kami juga mempromosikan produk lewat komunitas yang menjadi segmen pasar kita. Kita dapat mengikuti bazar ini akan tetap dipenuhi pengunjung meskipun bisnis online sedang mengalami puncak kejayaan. Promosi macam ini akan sangat menguntungkan karena biasa tidak ada banyak saingan dan sesuai sasaran pembeli. Perkenalkan, nama saya Kakaneka Putradio. Saya di sini akan membahas mengenai internet marketing. Next. Di sini ada newsletter. Newsletter ini penting untuk mendorong kesuksesan dalam upaya meningkatkan traffic website. Misalnya, setelah pengunjung menutup suatu halaman, di sana akan muncul newsletter sign up yang berisi diskon 20%. Dengan mereka melakukan email subscribe, selanjutnya email yang diterima dari pop-up berfungsi untuk mengajak kembali pengunjung mengakses website Anda dan melakukan pembelian produk. Yang kedua, ada referral marketing. Pentingnya referral marketing merupakan upaya membangun peluang besar untuk mendapatkan pelanggan baru. Penawaran ini dapat diberikan dalam bentuk reward pada customer baru, sehingga mereka pun akan membicarakan keunggulan produk dan perusahaan. Selain itu, kepercayaan yang diberikan para pelanggan pada perusahaan akan semakin meningkat. Selanjutnya, mereka akan terdorong untuk membeli produk atas rekomendasi dari kerabat mereka. Next. Yang ketiga, ada abandoned cart email. Sekitar 65% customer meninggalkan keranjang belanja saat proses transaksi pada e-commerce. Biasanya mereka ini merupakan customer yang tertarik dengan produk dan menambahkan barang ke keranjang. Mereka hanya melakukan proses awal transaksi, kemudian tidak melanjutkan ke pembayaran. Melalui cart email, Anda berkesempatan mengajak customer kembali untuk menyelesaikan proses transaksi secepatnya. Yang keempat, itu menerapkan AdWords retargeting. Menerapkan target kembali atau retargeting melalui iklan pada platform promosi akan membantu memperkuat brand di masyarakat. Selain itu juga berfungsi sebagai pengingat bagi pengunjung situs terbaru atas produk yang dipromosikan. Misalnya, memberikan penawaran diskon 30% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Menjalankan iklan retargeting semacam ini dinilai lebih efektif daripada menerapkan iklan online konvensional. Berdasarkan penelitian tentang studi pengunjung website yang ditarget kembali atau retargeted melalui display iklan, memiliki kemungkinan 70% untuk kembali mengunjungi website. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Gita Dewi dengan NPM 2018 43500-156. Di sini saya akan menjelaskan PrestaShop pada toko kami sebagai admin. Yang pertama, saya akan login terlebih dahulu. Lalu akan muncul dashboard seperti ini. Kemudian, saya akan ke bagian profil terlebih dahulu untuk memperlihatkan nama toko kami. Mengapa memilih nama tersebut? Karena semua produk yang kami buat berasal dari Jakarta. Setelah itu, kita akan beralih ke menu jual, yang dimana saya akan memilih menu katalog bagian produk. Di sini terdapat produk-produk yang kami buat. Untuk saat ini hanya ada t-shirt dan hoodie. Di setiap produk
memiliki stok sebanyak 10 pieces. Setelah pada menu jual, saya akan ke menu peningkatan. Lalu saya akan memilih menu desain ke bagian tema dan logo. Dan ini logo yang kami pilih untuk toko kami. Kemudian saya akan ke bagian pengiriman. Ke bagian kurir. Dalam pengiriman barang, pada toko kami memilih pengiriman melalui JNI dan JNT. Dan bagian pembayaran, kami memilih transfer bank. Nama saya Muhammad Ali Rizal dengan NPM 2018-43500641 dari kelas R7L. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prestasi pada toko kami, yaitu yang bernama Ikut Jakarta Outfits. Alasan kami memilih nama ini adalah produk yang kami tawarkan hanya berasal dari kota Jakarta saja. Lanjut, saya akan mempraktikkan mungkin sebagai user. Sini saya sudah mempunyai akunnya. Nah, jadi jika kalian belum punya akun, kalian juga bisa di sini ya, dengan klik tombol ini. Nah, kita kembali ke home. Jadi di bagian awal, di bagian menu ini dapat produk-produk yang perlu kami tawarkan. Itu ada TV dan ada bisnis. Nah, lalu saya akan mempraktikkan bagaimana transaksi pada toko kami. Contoh, kita akan membeli produk hoodie H&M di weekend dengan harga 165.000 dan ini sudah termasuk pajak. Untuk keterangannya di sini bahan yang digunakan yaitu unisex, di mana bahan tersebut dapat digunakan oleh pria ataupun wanita. Dan yang kedua, warna talinya senada dengan warna produk yang ada. Dan juga untuk size-nya ini merupakan sistem apa? Jadi berbeda dengan size Indonesia ya. Untuk customer yang ingin membeli, harap ukur ulang dulu deh supaya ukurannya pas, karena hoodie ini harganya adalah Rp165.000 dan sudah termasuk pajak. Sini di bagian keterangan, hoodie ini terbuat dari bahan unisex, di mana dapat digunakan oleh pria ataupun wanita. Dan kedua, warna talinya ini senada dengan produk yang kita pesan. Ketiga, untuk size ini merupakan size Eropa, jadi berbeda dengan size Indo. Untuk customer yang ingin membeli produk ini harap mengukur ulang dulu ya, terlebih dahulu ya, supaya tidak keliru. Size yang tersedia ini ada size M dan L. Untuk kondisi barangnya ini 100% original ya, jadi asli, bukan barang second.
Lanjut, kita lakukan proses cepat ya. Yang kita beli, otomatis masuk ke daftar keranjang, daftar belanja atau kalau jika kita ingin belanja lagi, kita klik tombol ini. Tapi kan kita akan langsung saja ya. Perlihatkan bagaimana prosesnya. Nah, ini tertulis ya satu item dengan harga 165.000 dan biaya pengiriman 10.000 rupiah. Jadi totalnya 175.000 rupiah. Sudah termasuk pajak. Kalau kita klik proses pembayaran, di sini alamatnya Garuda nomor 1 dan jika alamat yang sudah di sini alamatnya Jalan Garuda nomor 1. Di sini alamatnya Jalan Garuda nomor 1 bla 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 bla. Dan jika alamatnya ternyata salah, kita bisa edit. Supaya kita. Nah, di sini alamatnya Jalan Garuda nomor 1 bla 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 bla. Nah, jika alamatnya ternyata salah, kita tenang saja, kita bisa edit di sini. Seperti ini, lalu kita editnya sesuai dengan alamat yang pasti. Jika sudah, kita klik lanjutkan. Nah, di sini terdapat dua jenis pengiriman, yaitu di sini terdapat dua jasa pengiriman, yaitu JNT dan JNE dengan estimasi waktu 2-3 hari dan harganya pun sama, yaitu sebesar 10.000 rupiah. Nah, di sini ada tulisan jika Anda ingin menambahkan komentar tentang usaha Anda, silakan tulis di bawah ini. Nah, jadi misalkan produknya itu kan tadi warnanya grey ya, atau abu-abu. Jika kalian ingin memesan yang warna lain, kalian bisa saja memesannya dengan cara mengisi kolom ini. Kita lanjutkan. Nah, untuk bayarannya, toko kami hanya menyediakan transfer bank saja. Tapi saya setuju dengan cara dan telepon yang dilakukan dan selesai, hasil terinput saran kita. Dan terima kasih.